Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana keadaannya hari ini? Semoga kita semua sehat selalu ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama mengenai bersuci selain menggunakan air. Nah, adapun pembahasan dari materi kali ini, kita akan membahas 4 materi. Yang pertama, kita akan membahas definisi bersuci untuk mengetahui pengertian dari apa itu bersuci. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai dasar hukum dari bersuci. Yang ketiga, kita akan membahas benda-benda apa saja yang dapat digunakan untuk bersuci selain air. Dan yang terakhir, kita akan membahas mengenai ketentuan bersuci menggunakan batu. Masuk ke materi yang pertama, yaitu definisi bersuci. Nah, bersuci itu dari bahasa Arab disebut dengan istilah toharoh. Toharoh itu berarti kita membersihkan diri, tempat dan pakaian dari hal-hal yang berbau najis ataupun hadas dengan tata cara yang sudah ditentukan oleh syariat Islam. Bersuci sendiri itu menempati posisi yang paling penting dalam syariat agama Islam. Kenapa? Karena dengan bersuci itu kita menentukan sah atau tidaknya dalam beribadah. Nah, masuk materi yang kedua, dasar hukum bersuci. Dalam surat Al-Quran, Al-Baqarah ayat 222, Allah berfirman, ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Itu sangat menyukai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang mensucikan diri. Masuk materi yang selanjutnya, benda-benda yang dapat digunakan untuk bersuci selain air. Biasanya orang-orang menggunakan benda-benda ini dalam keadaan darurat. Nah, apa aja sih benda-bendanya? Yang pertama itu ada batu, yang kedua ada ranting ataupun kayu, yang ketiga itu ada tisu, dan yang keempat ada dedaunan kering. Masuk ke dalam materi yang terakhir, ini berkaitan dengan ketentuan bersuci menggunakan batu. Ada beberapa ketentuan. Yang pertama itu ada menggunakan 3 buah batu. Kita bisa bersuci menggunakan batu dengan minimal menggunakan 3 buah batu. Namun jika kita tidak menemukan 3 buah batu di sekitar kita, kita bisa menggunakan batu yang memiliki 3 sisi. Jadi kita bisa menggunakan 1 buah batu, tapi 1 buah batunya itu memiliki 3 sisi. Nah, yang kedua, batu yang digunakan itu dapat membersihkan. Artinya apa? Batunya itu tidak terlalu datar dan tidak terlalu runcing sehingga tidak menyakiti diri kita sendiri ketika hendak membersihkan kotoran. Nah, selanjutnya itu kotorannya belum mengering sehingga dengan mudah untuk dibersihkan. Yang keempat, kotoran belum berpindah tempat sehingga masih bisa dibersihkan dengan batu tersebut. Yang kelima, kotoran tidak bercampur dengan kotoran lain. Yang keenam, kotoran tidak meluber. Dan yang ketujuh itu batu yang digunakan dalam keadaan tidak basah. Nah, maksud dari batu yang dalam keadaan tidak basah itu artinya batu tidak terkena air, entah air embun ataupun air es ketika hendak kita gunakan. Meskipun air yang membasahinya itu suci dan mensucikan. Tidak boleh batu yang basah digunakan untuk bersuci. Nah, yang selanjutnya dan yang terakhir itu batu dalam keadaan suci. Jadi, batu yang akan digunakan untuk mensucikan kita itu tidak terkena najis ataupun tidak tertempel najis. Karena penggunaan batu najis akan membuat anggota tubuh yang tertempel buang air kecil maupun buang air besar itu semakin najis keadaannya ya. Baik, karena materi sudah saya sampaikan semua, untuk mengetahui kemampuan kalian kita akan bermain kuis. Nah, adapun permainan kuisnya. Nah, permainan kuisnya itu memiliki beberapa rules ya yang harus diikuti. Jadi, akan ada 5 soal pilihan ganda. Saya akan membacakan setiap soal dan kalian menyimak pertanyaannya ya. Nah, setelah pertanyaan selesai dibacakan, kalian
harus langsung menjawab pertanyaan. Jawabannya ditulis. Nah, setelah semua soal sudah dibacakan, jawaban kalian dikumpulkan di grup. Tapi dengan catatan, kalian tidak boleh mengubah jawaban yang sudah kalian tulis dengan jawaban yang akan ditampilkan setelah soal. Pertanyaan pertama dibacakan. Bahwa ini yang termasuk benda yang dapat digunakan untuk bersuci, kecuali A. Batu, B. Kayu, C. Dedaunan kering, D. Sendok. Kecuali ya, saya ulangi, di bawah ini yang termasuk benda yang dapat digunakan untuk bersuci, kecuali. Jawabannya yang D, yaitu sendok. Karena yang 3 tadi sudah ada di penjelasan. Pertanyaan kedua, dasar hukum bersuci dalam Al-Quran. Yang A, surat Al-Baqarah ayat 156. Yang B, surat Al-Baqarah ayat 222. Yang C, surat Al-Baqarah ayat 223. Dan yang D, surat Al-Baqarah ayat 143. Silakan kalian tulis jawabannya ya. Jawabannya adalah yang B, surat Al-Baqarah ayat 222. Selanjutnya, soal nomor yang ketiga. Ketentuan penggunaan batu yang benar untuk bersuci di bawah ini. A. Menggunakan 3 buah batu. B. Batu besar. C. Batu terkena najis. D. Batu basah. Nah, tadi sudah dijelaskan ketentuan apa saja dalam penggunaan batu untuk bersuci. Kalian bisa menulis jawabannya. Oke, sudah. Nah, jawabannya adalah yang A, menggunakan 3 buah batu. Karena kita tidak menggunakan batu basah maupun batu yang terlalu besar karena itu menyulitkan ya. Masuk soal yang keempat. Jika tidak terdapat air dan batu, maka kita boleh bersuci menggunakan A. Kayu basah, ranting, dan tanah. B. Tanah, batu basah, dan ranting. C. Dedaunan kering, ranting, dan tisu. D. Ranting, tanah basah, dan daun basah. Diingat lagi ketentuan penggunaan batu dalam bersuci apa saja. Nah, jawabannya adalah yang C. Karena kita tidak menggunakan benda-benda basah untuk bersuci. Selanjutnya, pertanyaan terakhir, nama lain bersuci. Nah, ini soal yang paling gampang ya. Nama lain dari bersuci yang A. Tumakninah, B. Toharoh, C. Tawaf, D. Tawakal. Oke, jawabannya adalah toharoh. Nah, kalian bisa menuliskan jawabannya di grup. Jangan curang. Dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Terima kasih.